tentu memang kita berharap ke depan Bapak Ibu guru bisa sampai ke tahap ini. Itu yang kemarin saya sampaikan kepada Pak Manara, bolehlah diundang Bapak dan Ibu guru mungkin yang punya keinginan untuk menggali lebih dalam proses pembelajaran dalam kurikulum mereka. Dan kesempatan ini memberikan ruang dan waktu kepada kita bagaimana kurikulum mereka ini berproses. Harapan itu tentu terbuka untuk mungkin untuk saya juga terbuka karena saya, Ibu Raksi Motan, Pak Sagala itu yang sudah ada di Indonesia, saya kira terbuka waktu untuk mengikuti guru penggerak angkatan 12. Nah, Bapak Ibu, ini bukan kebetulan ya, tetapi sudah kemarin kami sudah bersama dengan Pak Manara supaya Bapak Ibu itu kesempatan ayo kita ajak supaya mulai mengikuti prosesnya begitu. Jadi kalau prosesnya sampai seperti ini, pertanyaan saya kemarin Pak Manara itu sampai dari 11 malam Juni tadi malam itu merupakan suatu kegiatan yang betul-betul dari hati gitu. Apresiasi saya untuk kegiatan Pak Manara. Mungkin kalau saya pun diajak, bagaimana ya? Agak sulit kurasakan untuk menyesuaikan dengan kegiatan yang lain. Tetapi dengan pengembangan bekal guru penggerak ini, saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Pak Manara tak ini sudah tepat. Maka kita berharap kegiatan sore hari ini bisa kita lakukan dengan baik dan kita ikuti. Semoga pengalaman sore ini menjadi pengalaman kita juga nanti ketika kita mau bergabung di guru penggerak. Oleh sebab itu kita mulai kegiatan hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih karena kebaikan Tuhan. Oke, baik Bapak dan Ibu, terima kasih untuk Bapak pimpinan yang sudah membuka acara kita pada sore hari ini. Sebagai rangkaian acara kita, seharusnya memang ada di sini yang menjadi moderator, tapi untuk mengefisienkan waktu supaya nanti tidak terlalu banyak pemotongan video, makanya saya buat langsung. Saya langsung akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan, penyebaran dan penerapan budaya positif, yang ketiga tanya jawab dan tanggapan, dan yang terakhir adalah penutup. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat buat kita semua. Bapak dan Ibu, di sekolah kita sudah sebenarnya kita melaksanakan budaya-budaya positif ini. Ada di slide dan ada juga yang di hard copy, itu sama dengan yang di slide. Bahwa memang peserta ini yang kita ajari itu, yang diharapkan oleh profil belajar Pancasila itu harus sesuai dengan pedoman pendidikan Indonesia. Budaya positif dapat dibangun dengan siapa? Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar peserta ini mampu berpikir, bertindak dan mencipta secara merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah. Kesadaran akan penerapan disiplin belum berdasarkan motivasi internal, di mana kebiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut sistem penghargaan dan hukuman. Bapak dan Ibu,
Mari kita kaji ulang bahwa memang kita sudah melaksanakan aksi nyata di sekolah kita ini setiap hari terhadap anak-anak kita. Tapi sering kita sebagai seorang guru dan sebagai manajer dalam pendidikan di dalam kelas menganggap bahwa budaya-budaya positif yang selama ini merupakan satu hukuman bagi anak-anak. Nanti akan dijabarkan lagi di sini, termasuk cara pengambilan tindakan, cara pemberian hukuman, cara pemberian penghargaan dengan segitiga restitusi yang memang harus diterapkan, khususnya dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Model disiplin yang dibangun masih belum berpusat pada siswa. Selain itu, posisi kontrol guru belum sampai pada tahap manajer, melainkan sebagai penghubung dan membuat siswa merasa bersalah. Nah, ini kalimat ini yang selalu timbul memang di dalam keseharian kita, bahwa memang tidak semua apa yang kita lakukan itu bisa kita buat pusatnya berada di muridnya. Guru seolah-olah selama ini hanya sebagai penghubung dan membuat siswa merasa bersalah. Contohnya seperti ini: ketika murid itu melaksanakan satu kesalahan, kita umpamakan terlambat datang ke sekolah, murid guru itu sudah memaksa siswa itu untuk menjadi seorang yang bersalah, kemudian dijatuhkan atau diberikan hukuman. Tapi nanti setelah mau belajar ini Bapak Ibu, tidak ada lagi hukuman kepada anak-anak yang diberikan, melainkan banyak hal yang memang harus diterapkan untuk mengubah pola yang dulu itu menjadi pola yang sekarang yang terjadi di Merdeka Belajar. Boleh kita lanjutnya? Bagaimana budaya positif yang sudah ada di sekolah berkembang menjadi karakter semua warga sekolah? Bagaimana pendidik menumbuh kembangkan budaya positif dalam mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila? Dan bagaimana menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer sehingga lingkungan yang positif, aman dan nyaman dapat terwujud? Dua pertanyaan pemantik ini, Bapak dan Ibu, ini adalah muaranya kepada guru seluruhnya. Dua-dua ini kepada guru. Bagaimana budaya positif yang sudah ada di sekolah itu berkembang menjadi karakter? Artinya berkembang itu harus bisa mendarah daging, bukan hanya di mulutnya, tapi di gurunya juga harus bisa. Yang kedua, bagaimana pendidik menumbuh kembangkan budaya positif dalam mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila? Kita tahu Bapak dan Ibu yang sudah mengajar di kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila itu kan ada 6, ya kan? Itu ada 6. Walaupun saya belum mengajar itu, memang dipaksa oleh keadaan dari guru penggerak ini harus ke situ arahnya. Makanya ada yang bilang Merdeka Belajar. Ada tujuan dalam tindakan nyata budaya positif ini adalah sebagai berikut. Inilah tujuannya keseluruhan yang akan kita jabarkan satu persatu. Yang pertama, terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Ada hubungannya ini dengan yang minggu yang lalu saya undang Bapak dan Ibu untuk merumuskan visi sekolah dengan cara perumusan yang benar. Kalau selama ini kan kita hanya kita buat seperti ini, inilah tujuan utama, inilah yang harus kita capai, inilah yang harus kita lakukan di sekolah. Seolah-olah yang selama ini kita buat itu fokusnya hanya ke muridnya, bagaimana supaya murid itu seperti ini. Tapi kita tidak pernah sadar bahwa sebenarnya pelaku yang paling utama untuk berubah itu adalah gurunya, seperti yang dibentuk zaman sekarang ini. Kemudian yang kedua, terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat itu akan terbentuk Bapak dan Ibu ketika memang kita sudah menanamkan karakter yang baik kepada anak-anak kita. Ketika kita menanamkan hal yang kurang baik kepada murid kita, karakter itu akan terbentuk menjadi karakter yang lebih baik. Sehingga kita sebagai guru, sebagai manajer di kelas kita tidak akan mampu memberikan yang terbaik kepada anak yang seperti ini.
Yang ketiga, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui kebiasaan positif. Mungkin pernah kita dengar istilah kerjakan yang positif, lakukan yang positif, ucapkan yang positif, supaya hasilnya semua positif. Sama dengan di sini nanti akan diajari kita bagaimana cara membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, peraturan kelas. Jadi dalam membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dan dalam kesepakatan kelas itu dan aturan yang memberikan pendapatnya apa yang mau disepakati. Boleh juga berikan acaranya dalam kelas, bukan ditanami oleh murid. Jadi ketika anak-anak melanggar itu, guru itu tidak lagi seolah-olah jadi pemberi hukuman bagi si anak. Dengan kesepakatan kelas, nah, sudah itu bahasa. Dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat, kalau sudah begini, begitu. Kemudian konsistensi peserta didik dan wali kelas dalam menjalankan keyakinan kelas. Nah, ini harus konsisten. Jangan 2 hari dilakukan, 4 hari tidak. Ketika anak punya salah dengan konsekuensi dengan keyakinan kelas yang dibuat, si guru emosionalnya memuncak. Yang ketiga, minimal 75% peserta didik sudah menunjukkan menguatkan karakter positif seperti religius, peduli, disiplin, toleransi, gotong royong, dan bertanggung jawab pada proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Nah, kan sudah tercakup semua. Ketika keyakinan itu ada, maka guru yang diinginkan menjadi manajer itu di dalam kelas itu, menjadi pemimpin di dalam kelas itu, tidak lagi sulit mengarahkan anak. Karena apa? Sudah disepakati di dalam kelas. Kesepakatan dan keyakinan kelas itu, si murid yang menumbuhkan, yang memunculkan. Kemudian pembudayaannya 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Mudah-mudahan di sekolah ini juga ini sudah kita terapkan. Yang pertama, menyapa anak-anak di pagi hari sudah kita laksanakan. Tapi yang saya evaluasi dari situ, kita hanya melaksanakan programnya. Tidak ada pembuatan yang bisa kita ambil, tidak ada hasil yang bisa kita peroleh dari anak kita antara anak dengan anak yang lain. Masih sangat minim hasilnya. Berarti program ini tetap kita programkan contohnya, tetapi pemuatannya harus kita buat lebih kuat kepada anak-anak supaya ada pengaruhnya dengan lingkungan sekolah. Munculnya karakter berdaya nalar kritis pada proses pembelajaran yang terlihat dari keaktifan peserta didik dalam bertanya, berpendapat, berargumen, dan menjawab pertanyaan dari guru. Selanjutnya, dokumentasi kegiatan pembentukan keyakinan kelas bersama peserta didik dan wali kelas, proses kegiatan restitusi, kegiatan kolaborasi dan sharing dengan wali kelas, dan berkas jawab seperti hasil pengumpulan tugas. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke slide disiplin positifnya. Ini secara garis besarnya aja kita buat. Disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggar. Inilah yang terjadi sekarang ini. Ya, disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang. Ini merupakan kekuatan sebagai seorang guru. Maka segala sesuatu yang lari dari aturan itu, si guru itu telah memberi hukuman yang paling hebat bagi anak. Kita lanjut ya. Ini juga ada pendapat-pendapat yang sudah saya kutip. Boleh nanti saya serahkan di sini juga sudah ada Bapak Ibu. Ini dari pendapat-pendapat ahli.
Kesimpulan dari dua pendapat ahli yang ada di slide itu, bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi mental yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Apa yang perlu kita ambil dari sini bab ini? Bahwa kita tidak pernah menyadari anak-anak itu datang dari rumah, lahir ke dunia ini, didaftarkan ke sekolah kita. Kita tidak pernah menyadari bahwa dia sudah punya potensi tersendiri, potensi yang unik dibandingkan kawan-kawan. Tugas kita sebagai seorang guru adalah mencari potensi diri anak-anak itu. Sama dengan seorang dokter, Bapak Ibu, ketika kita datang ke dokter, dok, saya sakit. Dokter bertanya, bagaimana perasaanmu? Apa yang kamu rasakan? Dengan apa yang kita ucapkan, dokter baru bisa membuat satu diagnosa. Itu pun diagnosa belum bisa diukur dengan nyata sebelum masuk alat-alat medis. Guru juga Bapak Ibu seperti itu. Selain yang kedua, kebutuhan dasar manusia berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan dalam ruang lingkup sekolah. Maka yang dimaksud perilaku siswa, terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Segala tindakan yang dilakukan oleh manusia ada tujuan yang mau diharapkan. Sekali mencuri, sekali berbohong, sekalipun hal yang negatif, ada tujuan yang mau diharapkan. Bahkan ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, makanya dia melakukan itu. Kebutuhan itu apa maksudnya? Itulah yang mau kita gali sebagai seorang guru, sebagai wali kelas kepada anak-anak. Apa yang mereka butuh? Kenapa dia suka mengganggu? Kenapa dia suka melempar kertas? Kenapa dia suka menggelinding kawan? Kenapa dia suka jalan-jalan? Kemudian Bapak dan Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan dan pengakuan. 4, kebutuhan kebebasan, kebutuhan dan pilihan. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Ini mutlak ini Bapak Ibu. 5 kebutuhan ini adalah kebutuhan mutlak manusia. Murid itu juga memiliki ini. Murid itu juga pengen ini. Aku punya kebutuhan kesenangan, tapi kenapa bisa tidak terpenuhi? Jadi perlu penggalian, perlu pengamalan, perlu proses Bapak Ibu untuk mengetahui ini kepada anak. Apalagi di kelas-kelas rendah, diagnosa awal itu penting. Khususnya kelas 1, perlu memberikan diagnosa awal kepada anak supaya nanti ketika dia melakukan satu kesalahan, segitiga restitusi itu berfungsi untuk dia. Guru tidak seolah-olah hanya menghukum. Tidak semua anak-anak yang melakukan kesalahan harus dihukum. Begitu maksudnya. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Menurut dosa dalam bukunya menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 3 hal ini Bapak Ibu pernah kita rasakan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Sering Bapak Ibu terjadi kepada anak-anak kita. Sudahlah dia melanggar aturan, sudahlah dia melanggar kesepakatan, sudahlah dia melaksanakan hal yang memang sangat dilarang, tapi dia selalu menghindar untuk dihukum. Ini nyata. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ternyata disiplin itu ada sesuatu yang kita harapkan. Minimal kita merasa bangga kepada diri kita sendiri. Contoh, ketika besok saya merencanakan hari ini untuk datang ke sekolah itu jam 6.30 sudah tiba di sekolah, sudah sampai di sekolah. Saya sudah mempersiapkan malam hari apa yang mau saya kerjakan supaya bisa mencapai sasaran 6.30 itu tiba di sekolah. Rencana apa yang akan saya lakukan, yang saya perbuat supaya saya bisa mencapai sasaran tujuan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya sudah melaksanakan tiba di sekolah 6.30 sesuai dengan rencana awal, apa yang datang ke diri saya, apa yang terjadi dengan diri saya? Yang pertama, pasti merasa senang. Ternyata saya bisa melewati proses yang saya buat untuk mencapai tujuan 6.30 sampai di sekolah. Kepuasan pribadi itu pasti ada. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Tadi kan di awal sudah ada kata keyakinan dan kesepakatan kelas. Tentu 34 satu kelas tambah guru yang 35 sudah harus memahami keyakinan apa yang memang diambil di dalam kelas ini. Salah satu contoh kita ambil aja. Tidak berada di dalam kelas saat jam istirahat. Nah ini kan kalimat negatif. Tidak, jangan, kan? Kita ubah menjadi kalimat yang positif. Istirahatlah di halaman saat jam istirahat. Ketika ada yang melanggar ini, hal ini kita kaitkan dengan nomor 3. Ya, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika ada yang melanggar ini, otomatis dia sudah tidak menghargai nilai-nilai yang ada pada diri. Sebenarnya dia bisa istirahat itu tidak di dalam. Sebenarnya harusnya dia mampu melaksanakan ketika jam istirahat itu tidak berada di dalam kelas, tapi dia menghilangkan nilai dirinya sendiri. Dan kita sebagai guru yang sudah menyepakati kesepakatan kelas itu ketika anak melaksanakan ini, kita sudah dianggap diri anak kita sebagai pembuat hukuman yang luar biasa. Dari nada suara, dari katakanlah dari cubitan, dengan kita berkata akal dalam kelas. Nah, itu keyakinannya bahwa kita itu semata-mata dengan tingkah laku yang dia berikan, yang dia lakukan, kita itu hanya memberi hukuman selalu. Tidak pernah kita memberi penghargaan kepada anak kita yang melanggar aturan. Mana itu? Tapi Bapak Ibu, di zaman sekarang ini, apalagi nanti ada pembahasan di sini mengenai Ki-Hajar Dewan Utara, kenapa dia akan menjadi Bapak Pendidikan Republik Indonesia? Karena banyak yang ditorehkan di pendidikan, termasuk dari caranya, bahasanya, penerapannya. Nanti akan dibahas di bawah kembali. Kita lanjut Bapak Ibu, dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid adalah motivasi yang nomor 3. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang
yang berdampak jangka panjang. Sudah bisa kita mengenalkan, sudah bisa dipakai untuk dirinya dalam waktu yang lama. Mungkin sampai dewasa dia akan ingat. Kemudian selain posisi kontrol restitusi, dosen telah berkesimpulan bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut adalah guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pembantu dan manajer. Mari kita lihat masing-masing penjelasan dari 5 posisi kontrol ini. Yang pertama, sebagai penghukum. Penghukum seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang biasa dilakukan penghukum biasanya menghakim, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Dampak pada murid dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali, lalu perilaku itu menjadi agresif. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang bisa dilakukan penghukum biasanya bisa jujur saja bahwa ini saya bisa memahami, menghakimi apa yang dilakukan, kenapa begitu. Kemudian menunjuk-nunjuk, sering ini kita lakukan. Menyakiti dalam kosakata bahasa juga yang kita sampaikan. Pakai mati kalau betul lah begini ngomong kita sampaikan. Kemudian menyindir. Kata-kata ini bapak dan ibu secara jujur sering keluar dari kita sendiri, yang memang tidak kita sadari di bawahnya kita sudah menorehkan sisi negatif buat murid-murid kita. Kalimat akhir dikatakan mengulangi kesalahan berulang kali lalu perilaku itu menjadi agresif. Ketika kita menorehkan yang negatif itu secara berulang-ulang, bahkan setiap hari dengan orang yang sama, dia akan lebih agresif, lebih cepat melakukan hal yang lebih bagus. Contoh terlambat sana, tiap hari kata-kata negatif yang keluar dari kita, menghakim, menunjuk, kan bisa waspada setiap hari. Tuntas di masalah itu akan beralih ke masalah yang lain. Dia akan lebih cepat melakukannya. Tapi semua yang terakhir. Yang kedua, membuat merasa bersalah pada posisi ini. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Maksudnya ini, bahwa dari si anak yang melakukan kesalahan, gurunya yang merasa bersalah. Kenapa? Supaya dia bisa mengambil informasi atas kesalahan si anak. Kalau gurunya yang merasa bersalah, si anak akan lebih cenderung cerita mengenai kesalahan. Tapi kalau kita angkat dengan masalah, muridnya yang bermasalah, gurunya sebagai pemberi hukuman dengan menghakim, menunjuk-nunjuk, dia akan menimbulkan kesalahan apa yang bisa dilakukan kembali. Lama-lama dia bilang seperti ini, ibu hanya ini ngomong, marah-marah terlalu seperti ini. Coba yang kedua, membuat merasa bersalah pada posisi ini. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kenapa kamu terlambat? Dengan kenapa terlambat? Yang biasa dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ibu, bapak guru kecewa sama aku, hari ini kamu terlambat. Ibu guru kecewa sama aku, hari ini kamu dapat nilai yang jelek. Ibu guru kecewa sama aku, hari ini kamu bawa sampah. Dampak pada murid dari seorang pembuat merasa bersalah adalah murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Di antara dua ini,
Yang ketiga, teman guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampak pada murid adalah murid akan tergantung, tidak mandiri, dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Yang keempat, pemantau guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung dan mengukur kedisiplinan murid. Dampaknya bagi murid dari posisi kontrol pemantau yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapat hukuman. Yang keempat ini, Bapak dan Ibu, seolah-olah yang sudah kita susun di awal itu, keyakinan kelas, kesepakatan kelas, peraturan kelas yang panjangnya sampai 20 ini, tidak boleh begini, tidak boleh begini, dan seterusnya. Jadi gurunya maksudkan di sini, guru itu hanya megang kertas itu. Ada anaknya yang buang sampah, dia megang kertas itu. Apa kesepakatan kelas kita? Kamu sudah melanggar. Itu maksudnya. Kemudian yang kelima, sebagai manajer, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Guru pada posisi ini biasanya di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah dia miliki, atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Mungkin pernah di kelas anak-anak kita berantem sampai koyak dari sampai ada yang terluka. Penerapan yang kelima ini sebagai seorang manajer tidak memberikan hukuman, tidak membuat merasa bersalah, tapi yang kelima ini posisi guru itu menjadi seorang manajer menemukan solusi dengan membuat berbagai pertanyaan. Yang menemukan solusi itu bukan guru, tapi murid yang melakukan kesalahan. Ada contoh begini Bapak Ibu. Kebetulan kemarin waktu IKM di yayasan itu dimunculkan sama Pak Haji Ibu, dan hari besoknya pembahasan kami di dalam modul guru menerapkan seperti ini. Seorang anak yang sedang melaksanakan ujian 25 soal, dia mampu mengerjakannya dalam waktu 5 menit selesai. Jika Anda menjadi seorang guru pada saat tersebut, apa yang Anda lakukan? Ini orang kemarin yang memberikan jawaban. Ada yang bilang anak yang sudah selesai duluan ditambah soalnya supaya dia tertib. Ada yang bilang anak yang sudah selesai itu dibuat dari soal yang lebih sulit supaya dia tertib, ya kan? Dan mungkin juga kita pernah mengalami ini dengan murid kita di kelas. Masih saya ingat kemarin jawaban saya, setuju tidak ketika seorang guru melaksanakan hal seperti itu. Saya masih ingat jawaban saya karena saya menjawab kemarin waktu IKM dia tidak setuju. Bahkan Ibu Syedul juga ya ikut menjawab tidak setuju karena
itu akan membentuk karakter seorang anak. Alasannya kenapa? Anak yang punya keistimewaan tadi itu, dia pintar, tapi merasa luar biasa. Tidak harus diberikan hukuman dengan melakukan soal atau memberatkan atau memberikan soal yang lebih sulit dari yang pertama kepada dia. Tapi jadikan ini jadi pemimpin, menjadi sumber supaya anak-anak lebih senang, sering lebih senang mendengarkan penjelasan dari temannya dibandingkan penjelasan guru. Kenapa? Karena tingkat kesulitan bahasa itu berbeda. Kalau anak-anak menjelaskannya kepada temannya, tingkat bahasa itu bahasa anak-anak, mereka akan gampang menerimanya. Tapi kalau kita memberikan pemahaman kepada anak-anak dengan bahasa dewasa, ada saja anak-anak yang susah untuk memahami. Jadi seperti itulah contohnya yang ini. Muridnya yang kita dulu untuk menemukan solusi, bukan gurunya yang langsung memberikan solusi. Nah, kamu lakukan ini. Nah, kerjakan ini. Contohnya, ini akan diulangi terus-menerus karena nanti ada hubungannya dengan restitusi, termasuk praktik baik yang akan kita laksanakan di dalam sekolah ini dan juga di kelas kita masing-masing. Yang terlalu itu, Bapak dan Ibu, pernahkah kita memberikan kebebasan kepada anak-anak itu untuk menemukan solusinya? Tidak kan? Bahkan yang kita lakukan, besok kamu terlambat macet Pak. Biasa jangan terlambat lagi, bangun lebih cepat. Suruh malam bangun ini, suruh begini bangun supaya tidak terjemah. Itu kan dari kita. Tapi kita tidak pernah mengajak anak-anak untuk menemukan solusinya. Itu yang datang dari, yang keluar dari mulutnya, itu yang keluar dari idenya dan pikirannya. Dia akan lebih gampang melaksanakan itu dibandingkan dengan kita yang secara mata sipit, gigi rapat untuk menyuruh melaksanakannya. Selanjutnya, dari kelima posisi kontrol di atas, apabila kita menginginkan murid-murid kita ke depan menjadi manusia yang berdikari, mandiri dan bertanggung jawab, dan tumbuh motivasi intrinsik dalam diri mereka, maka perlu menerapkan restitusi yang dapat mengarahkan dan menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di dalam posisi kontrol manajer, murid oleh guru diajak mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik, menganalisis kebutuhan dirinya, menganalisis kebutuhan orang lain. Di sini pendekatan bukan pada kemampuan memberikan konsekuensi kepada murid, tetapi guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Bahwa di sekolah itu kan dua arah, antara guru dengan murid. Di kelas itu dua arah, murid dengan guru, guru dengan murid. Kalau gurunya yang selalu membuat segala sesuatunya tanpa pernah kita bertanya kepada murid kita apa yang mau dia lakukan, apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki satu hal yang tidak bagus menurut kita, maka tidak akan bisa dapat ini satu pun dari posisi 5 ini. Dari 5 posisi kontrol ini tidak akan dapat. Itu harus kita yakini, Bapak Ibu. Oke, masuk ke slide dari kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku atau kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif dan mewujudkan perilaku atau sekolah yang memiliki budaya positif. Yang pertama perlu diciptakan dari sepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Ada praktik baik yang bisa saya berikan contoh untuk kita sore hari ini, Bapak Ibu, mengenai ini.
yang lewat, yang sudah tahu, praktik baiknya seperti ini. Anak-anak itu kan sudah tahu dia nomor urut berapa. Kemudian di kelas itu yang memimpin doa itu berdasarkan nomor urut, dan memang tidak saya sebutkan lagi. Hari ini nomor berapa kita? Mereka sudah langsung tahu. Semalam nomor 1, hari ini nomor 2. Itu satu hari. Mulai dari menyanyikan lagu aja. Kalau di kelas saya yang kemarin itu banyak menyanyikan. Maksudnya yang bisa saya ambil di situ, saya tidak menyuruh mereka lagi menunggu sampah. Sudah ada yang bertugas. Sudah ada yang meyakini bahwa itu adalah tanggung jawabnya selama satu hari itu, mulai dari pagi sampai siang. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bapak Ibu, boleh kita seringkan apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Tolong peserta ini. Apakah ada perbedaan dan persamaan? Perbedaannya ada. Apa itu? Kalau menurut saya, keyakinan kelas itu artinya kelas itu secara kolektif meyakini, misalnya mereka meyakini bahwa membuang sampah sembarangan itu membuat kelas kita tidak nyaman, kotor, tidak sedap dipandang. Jadi mereka berkeyakinan seperti itu, sehingga tindakan atau dorongan pada dirinya ada untuk tetap menjaga kebersihan kelas. Sementara kalau sudah peraturan, itu kan aturan. Mungkin seperti kata Pak Mio, apalagi orang Indonesia bilang, peraturan dibuat kan dihilangkan. Nah, itu perbedaannya antara keyakinan dan peraturan. Keyakinan itu artinya memang itu ada di kesadaran diri. Baik, terima kasih Lucian, sangat benar bahwa peraturan itu dan keyakinan itu berbeda. Mana yang lebih menyentuh anak antara dua ini? Yang lebih menyentuh adalah keyakinan. Dia yang bisa melaksanakan, datang dari dirinya, niatnya timbul dari dirinya. Begitu sudah terjawab oleh Ustaz. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawabannya adalah satu, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalani keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Berikut adalah cara pembuatan keyakinan kelas. Ini secara sekilas saja Bapak dan Ibu. Sebenarnya saya dulu pakai aksi nyata dari peserta kemarin. Dari mungkin nanti di lain waktu kita buat. Keyakinan kelas hendaknya bersifat lebih abstrak, nyata. Keyakinan kelas dituliskan berupaya pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tadi hanya dialog. Jangan lagi membudaya kata jangan dengan tidak. Maka bikinlah kalimat-kalimat positif menjadi keyakinan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Seperti juga yang sudah saya katakan tadi. Sebagai manajer dalam kelas, jangan sampai ini harus kalian patuhi anak-anak yang berguru seluruhnya dari 1 sampai 50. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah udara. Tidak boleh guru yang membuat, guru hanya sebagai pandu. Semua ide itu, pendapat itu semua keluarnya dari murid. Guru tidak boleh yang menjadi pembuat pernyataan. Guru hanya memandu. Karena
apa yang akan dilakukan oleh anak-anak. Jadi harus murid yang berproses di sini, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Maksudnya ini, ketika ada setelah berjalan 2 bulan, ada yang memang tingkah laku anak-anak tidak tercakup di keyakinan kelas yang memang bersih negatif, boleh kembali ditinjau, ditambah atau dikurang. Slide yang berikutnya segitiga restitusi. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan, sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Sangat penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik lagi. Guru dapat menggunakan kalimat seperti semua orang pasti pernah berbuat salah, bukan malah menyudutkan dengan memperjelas kesalahannya. Ya, ini kalimat baru di bawah ini. Yang di akhir, guru dapat menggunakan kalimat seperti semua orang pasti pernah berbuat salah. Ketika murid kita melakukan satu tindakan kesalahan, umpamakan yang fatal seperti tadi, sampai menarik baju kawan yang goyang, dan kalau kita kaji pulang ke budaya positif dialogkan, tuntutannya guru tidak boleh sebagai pemberi hukuman untuk hal yang melakukan. Jangan kayak merasa jadi bos. Saya mau kelas, saya guru. Sekarang kau menjadi baju ini atau suruh ini mau yang baru. Tidak seperti itu maksudnya Bapak Ibu ya. Tapi yakinkan anak-anak itu dengan perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki diri. Satu kalimat yang dibuat terakhir, semua orang pasti pernah melakukan perbuatan salah. Hanya itu saja kita katakan ke pelaku yang merobekkan baju temannya, dia akan lebih panjang memikirkan solusi apa yang akan dibuat. Tapi ketika kita buat jadi hukuman berupa ancaman, besok suruh mama udah rumah biar diganti ibu yang baru, akan timbul masalah yang lebih besar bagi dirinya, lebih besar dari mengoyakkan baju temannya itu. Masalahnya ketika kita mengucapkan kalimat ini, tapi kita kembali dari bawah menelusuri segala proses kejadian ini, sehingga anak-anak yang memang melakukan kesalahan itu mampu memikirkan solusi apa yang akan dia berikan kepada temannya. Pada bagian rasa segitiga merupakan langkah pertama restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan untuk merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka, misalnya dengan berkata, saya pernah melakukan hal yang sama denganmu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Apalagi dengan orang yang sama kan, oh ini dia terus tiap hari dia meneliti dia terus bermasalah. Emosional itu, pikiran ini tidak akan bisa berpikir baik yang positif sama dia. Ketika datang contoh murid yang lain, Bu ada yang nangis katanya kan, di memori doktrin kita kan sudah ada. Loh itu pasti jadi, iya kan? Sudah pasti itu. Hanya dia yang begini terus. Padahal, iya kalau benar, kalau tidak. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua, kita lebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik maupun buruk.
Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat salah sehingga mereka merasa dipahami. Di awal juga dari Bapak Ibu sudah saya katakan, orang melakukan segala sesuatu itu pasti ada tujuannya. Bahkan sekarang pencuri melakukan tindak pencurian itu pasti ada tujuannya. Contoh, anak-anak di rumah, ketika dia mencuri uang orang tua, uang mamanya, pasti ada tujuannya. Kenapa dia tidak sampaikan dulu ke orang tua supaya dia tidak mencuri? Mungkin orang tua akan memberi lebih dari apa yang diharapkan. Tapi dia sudah memahami mamanya bagaimana. Kalau dia berniat untuk membeli sesuatu di luar jangkauan daripada uang jajannya, ya kan, tidak terpenuhi, maka dia akan memilih kebutuhan lain, mencuri, supaya ini bisa terpenuhi. Bahkan ketika kita bertanya ke anak kita, kenapa kamu mencuri? Ada anak-anak yang berani mengatakan, nanti kalau meminta tak mau kasih. Sering ini terjadi. Bahwa 3 hal ini memang yang harus kita pahami. Harus tahu kita, tahu seluruh masalahnya, tahu persoalannya, tahu menyatakan solusi yang benar-benar, bukan menjadi langsung menyeramkan muka, merapatkan diri, supaya yang membuat salah langsung minta maaf. Yang ketiga, menanyakan kira-kira kelas adalah langkah selanjutnya. Ketika pertama kedua, baik sudah yang baik. Baik, Bapak dan Ibu, itulah materi yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Maka untuk selanjutnya saya akan buka 5 pertanyaan. Pertanyaan itu nanti semua akan saya masukkan tetap di slide ini, karena supaya bisa menambah pemahaman yang ada di dalam slide ini. Silakan Bapak dan Ibu. Kita boleh lebih dari 1 jam. Kurang jangan. Lebih boleh. Mau 2 jam pun boleh. Ayo silakan Bapak dan Ibu dari silakan yang pertama. Terima kasih buat Pak Samosir yang sudah mengatakan mengenai hal-hal yang perlu kita laksanakan atau membudayakan perilaku positif di sekolah. Dari pemaparan Bapak ada sedikit yang ingin saya yang agak menurut saya ini sering dilakukan oleh Bapak Ibu itu mengenai memberikan hadiah atau reward bagi anak yang sudah menaati aturan. Pertanyaan saya di situ Pak, efektif atau baguskah apabila kita memberikan reward atau hadiah kepada siswa yang kita rasakan atau kita pikirkan atau yang kita lihat dia sudah melakukan atau menerapkan hal-hal yang sesuai dengan budaya positif. Itu yang pertama. Kemudian kalau memang itu efektif, apakah hal yang lain yang bisa kita lakukan atau kita berikan kepada anak tersebut? Bagaimana dengan memuji anak? Apakah itu juga merupakan hal yang positif kita sampaikan kepada anak? Karena kita tahu bahwa anak semakin dipuji, anak itu bisa menjadi bertingkah sesuka hati. Kemudian berhasilkah kita menerapkan budaya positif dengan hal demikian? Terima kasih Pak.
Baik, terima kasih Musyawarah. Sebagian sudah dijawab sendiri langsung bahwa bintang atau stiker sebagai hadiah juga alat mengontrol itu sama dengan hukuman. Bagaimana seorang guru atau seseorang memberikan hadiah kepada anak-anak yang melaksanakan satu kesalahan? Ya, jadi walau menyenangkan untuk anak hadiah yang kita berikan, itu tidak efektif untuk disiplin positif dalam jangka panjang. Reward efisien mengubah perilaku dalam jangka pendek, tetapi anak tidak melatih motivasinya secara internal. Perilakunya dilakukan karena hadiah, bukan karena tanggung jawab. Memuji anak atau memberi hadiah boleh, asalkan spontan. Tujuannya untuk mengekspresikan emosi orang tua, bukan untuk memanipulasi dan mengontrol. Memberi dukungan dan hadiah untuk anak tidak dijanjikan di awal sebagai iming-iming perilaku, tidak menjadi alat tawar agar anak tidak ketergantungan. Yang penting juga adalah dukungan pada anak dilakukan bukan hanya saat dia berhasil atau menang, tapi justru saat dia gagal yang menunjukkan usaha keras. Yang cukup jelas ya bahwa hadiah itu ketika anak melakukan satu kesalahan, bahwa hadiah yang diberikan oleh guru itu juga bukan merupakan nilai positif. Saya ulangi kembali, tidak diperbolehkan memberikan iming-iming sesuatu kepada anak, apalagi yang melakukan kesalahan. Karena dia akan menghilangkan tanggung jawab dari dirinya. Baik, yang kedua dari Ibu Lumbanggawal. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Manara. Adapun di sini pertanyaan saya yaitu tentang yaitu kita sebagai guru yang terkadang terpancing emosi ketika anak itu melanggar aturan yang sudah dibuat. Bagaimana caranya supaya kita dapat tetap tenang dan lancar dalam menerapkan disiplin positif? Artinya supaya bagaimana kita tidak menghukum terus-menerus. Cara apa yang dapat kita pakai oleh disiplin positif tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Hana Lumbanggawal. Seperti yang sudah saya jelaskan di materi tadi, bahwa di pikiran kita ini sudah terdoktrin wajah, nama, bahkan karakter anak kita yang sering melakukan kesalahan. Ketika ada terjadi sesuatu di dalam kelas itu, kita seorang guru sanggup mengatakan, "Siapa kan pelakunya?" Karena sudah ditanamkan di pikiran. Dan karena memang dia sudah melakukan kesalahan berbagai jenis secara berulang-ulang, sehingga ketika kita mendapat satu informasi dari kesalahan yang dilakukan oleh murid kita, luar biasa puncak emosional seorang gurunya. Hanya mendengar namanya saja sudah emosi, belum jumpa dengan awalnya. Hal-hal seperti ini Bapak dan Ibu yang sering terjadi kepada kita. Jadi apapun yang kita lakukan ketika kita dipancing oleh emosi, bukan kebutuhan anak atau bukan penyelesaian yang mau kita berikan kepada anak kita. Perlu kita ingat bahwa setiap perilaku pasti ada tujuan dan niatnya. Perilaku anak untuk memenuhi kebutuhannya, bukan untuk bikin orang tua emosi atau guru.
Kalau melihat dengan positif tidak hanya pada perilakunya, maka akan lebih mudah untuk tenang dan fokus pada apa yang dibutuhkan saat menerapkannya. Disiplin positif tujuannya anak belajar mengendalikan diri sesuai dengan tujuannya dan nilai yang dipercayai bersama di rumah ataupun di sekolah kembali ke keyakinan kelas dan kesepakatan yang dibuat di dalam kelas. Nah, saya kira itu jawabannya untuk Bangkau. Untuk pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang ketiga, Ibu Goinsa. Terima kasih Pak. Saya ingin bertanya tentang mengenai langkah segitiga itu untuk kasus di kelas saya seperti apa. Jadi kalau contoh yang berada di kasus di kelas saya, pagi ini anak-anak sudah berantakan, kecuali kita katakan saja namanya Randy yang belum kelihatan. Begitu pelajaran akan dimulai, katakan saja juga siswa yang satu lagi Ani yang datang dengan kondisi yang berantakan. Kemudian siswa yang lain juga yang cerita, temannya bertanya, mengapa dia berantakan? Lalu yang tadi bertanya, marah-marah dan melakukan temannya itu. Hingga terlibat adu mulut, hampir saja mereka berkelahi. Anak-anak yang takut memanggil saya dan kebetulan berada di ruang guru. Saya panggil di ruang itu, setelah saya tanya, ternyata adik dia suka kalau dibilang berantakan dan sering terlambat. Kemudian tadi kerja-kerja berangkat ke sekolah hingga hatinya kali. Jadi langkah segitiga resmi di kasus di kelas saya seperti apa? Baik, Bapak dan Ibu, segitiga restitusi seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, kalau yang tiga ini memang harus kita jelaskan sesuai dengan kasus yang terjadi, maka yang pertama kita lakukan itu yang adalah menstabilkan identitas. Maksudnya bahwa Ibu identitas itu bukan namanya, ya, bukan namanya. Tapi apa yang mau kita stabilkan di sini? Yang pertama, stabilkan dulu diri gurunya. Tadi kan di pertanyaan nomor 2 sudah dikatakan, ketika kita emosi menghadapi dengan doktrin yang sudah kita orangkan di pikiran kita, bahwa siang itu nakal, siang itu membuat masalah, siang itu begitu. Kita stabilkan dulu. Yang pertama dari gurunya, kemudian yang kedua stabilkan anaknya yang membuat masalah. Karena biasanya ketika anak melakukan kesalahan, ketika sudah ditanya oleh gurunya, belum ditanya oleh gurunya, dia sudah duluan bercerita pada lebar. Itu terjadi, sering terjadi. Maka menurut Andi, perbuatan yang telah dilakukan tadi itu benar atau salah? Ditanya dulu, apa persoalannya? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini tadi yang perlu kita garis bawahi di kalimatnya. Kemudian bisa kita tambah bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Baru dilanjutkan lagi ke fokus masalahnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Andi pasti punya alasan mengapa dia melakukan kesalahan itu. Sekarang saya katakan pada ibu guru atau ibu, apa alasanmu mengapa kamu menceritakan ini? Maksudnya di sini Bapak Ibu, Andi pasti punya alasan mengapa dia melakukan hal ini. Tadi kan memang sudah di slide-slide sebelumnya juga sudah kita bahas bahwa seseorang melaksanakan sesuatu pasti ada tujuannya. Mau yang baik, mau yang jahat, mau tidak yang benar pun itu sekali pasti ada tujuannya. Nah di sini si Andi ini juga berada tujuannya dia melakukan hal itu. Maka dengan kita memvalidasi tindakannya yang salah, apa tindakannya yang salah di situ? Di kasus itu apa yang salah yang dia lakukan? Kita validasi dulu. Kita ambil satu titik permasalahan yang memang terjadi di situ.
Ketika kita benar mampu memvalidasi diri, maka si anak itu akan bercerita langsung kepada kita apa yang dia lakukan, bagaimana solusinya, apa yang akan dilakukannya untuk memperbaiki. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, kita sudah membuat keyakinan kelas kembali dengan tadi bahwa kita sudah sepakat di awal ada keyakinan kelas yang ditandatangani oleh anak seluruhnya. Yang kedua, keyakinan kelas apa saja yang telah kita sepakati? Adakah masalah sinergi di situ di keyakinan kelas itu? Yang ketiga, apakah Andi meyakini keyakinan kelas yang kita buat? Lihat lagi kembali ke belakang. Maukah si Andi itu menandatangani keyakinan kelas itu? Jangan-jangan kita guru tidak memperhatikan, dia tidak menandatangani keyakinan kelas. Jika Andi meyakininya, apakah Andi bersedia memperbaikinya? Jika Andi memperbaikinya, berarti hal ini menunjukkan seperti apa yang sebenarnya. Ketika dia meyakini apa kesalahannya, dia mau memperbaikinya, berarti keyakinan kelas yang kita buat itu sudah mengarah menjadi keyakinan kelas yang benar, yang memang mampu diikuti dan dilaksanakan oleh siswa kita. Saya kira ini jawabannya, Ibu Bu Iksan. Pertanyaan yang keempat, Ibu Maria. Baik, terima kasih. Dari sekian banyak yang sudah Bapak jelaskan, di sini memang bagaimana kita membuat anak-anak menjadi disiplin, tentunya dalam hal pembelajaran di sekolah. Nah, di sini tadi keyakinan itu seperti tidak mengatakan aturan itu jangan dengan menggunakan kata jangan atau tidak boleh, jangan membuang sampah. Jadi aturannya di situ tidak menggunakan kata jangan. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan saya, Pak, selain dengan membuat aturan atau keyakinan kelas, hal apa saja yang bisa kita lakukan supaya kelas kita itu lebih efektif? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Maria atas hal itu. Pertanyaannya tadi bahwa untuk mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif, kesepakatan awal dengan murid di awal tahun ajaran baru tentu sudah harus dipikirkan oleh seorang wali kelas, seorang guru, menetapkannya apa yang mau mereka lakukan. Ya, sampaikan guru berwenang untuk memberikan atau menyampaikan kepada murid, saya mau kelas ini seperti ini. Dibuatkan keyakinan kelas secara bersama-sama. Kemudian ciptakanlah iklim kelas yang positif. Jadikan kelas sebagai lingkungan yang positif, inklusif dan mendukung. Kenali keberadaan siswa dan berikan kesempatan bagi setiap siswa untuk berkontribusi dan mereka merasa diterima. Nah, ini ya, supaya murid ini tidak dibeda-bedakan, semua sama. Dorong kerjasama dan penghargaan antara siswa untuk menciptakan atmosfer yang baik di dalam kelas, mendengarkan dan memberikan perhatian. Guru itu yang dikatakan sebagai panutan di dalam kelas, belajar mendengarkan apa yang dikatakan oleh murid. Seringkali ini terjadi, apa yang orang hal ini sebenarnya sudah membunuh karakter. Kemudian doronglah murid itu melakukan partisipasi yang aktif. Maksudnya, aktifkan siswa dalam belajar dengan mendorong partisipasi aktif. Buat suasana kelas yang mendukung diskusi terbuka, pertanyaan dan pemecahan masalah bersama. Bapak dan Ibu, yang terakhir ini pemecahan masalah ini yang paling perlu sebenarnya di sini. Ketika ada pertanyaan dari mana ini yang ada di dalam kelas itu, selalu berpikir pemecahan kesimpulannya.
terhadap masalah yang ada. Kemudian bisa juga melibatkan orang tua murid atau wali murid dalam proses pembelajaran. Itu namanya berkolaborasi aktif antara siswa, guru, dan orang tua. Berkomunikasi secara teratur dengan mereka untuk berbagi perkembangan siswa dan mendapatkan wawasan tentang siswa di luar lingkungan kelas. Ini harus dipelajari Bapak Ibu dari orang tua, supaya kita tahu bagaimana karakter anak-anak kita itu selama 1 tahun bersama kita. Digali dulu dari orang tua. Kolaborasi antara guru dan orang tua atau wali murid dapat membantu menciptakan hubungan yang kuat bagi perkembangan siswa. Ingatlah bahwa mewujudkan keyakinan kelas yang efektif membutuhkan waktu dan upaya yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan dedikasi, Bapak Ibu dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan memotivasi bagi siswa. Baik. Satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Pak Mangara Samosir. Mungkin ini adalah pertanyaan yang kelima, di mana Bapak Ibu Guru telah bertanya 4 pertanyaan sebelum ini. Untuk pertanyaan yang kelima ini adalah, terkadang kita menjadi seorang guru bingung dengan beberapa masalah si anak, baik itu dalam tahapan menstabilkan identitas si anak, di mana kita sebagai seorang guru bukan hanya untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi menyelesaikan masalah yang dihadapi si anak. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kita katakan sebagai seorang guru untuk menjawab cara menstabilkan identitas si anak, atau langkah-langkah yang akan kita gunakan untuk menstabilkan identitas si anak? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Frederica Marmusi. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalimat ini Bapak dan Ibu dalam kisah nyata dengan kehidupan siswa-siswa kita di kelas sering terjadi bahwa satu kesalahan yang dibuat oleh si anak akan menjadi kegagalan bagi dia menurut kita gurunya. Kesalahan-kesalahan yang dibuat anak itu sudah merupakan kegagalan bagi anak menurut kita. Ya, itu nyata ya. Kenapa saya katakan nyata? Karena memang perubahan pola pendidikan yang dulu dengan yang sekarang itu belum bisa kita manfaatkan sebagai wadah untuk mengubah diri. Ya, kita menginginkan siswa yang reflektif, maka kita harus meyakinkan murid dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan. Dan pertanyaan lain dengan tujuan menstabilkan identitas permasalahan. Sebab ketika anak berbuat kesalahan, maka dia akan cenderung membangkang, sehingga perlu distabilkan dengan kalimat-kalimat positif agar murid terbuka kembali dan mau melakukan refleksi diri atas kesalahan. Bapak Ibu, tadi juga sudah saya katakan, siapapun orang yang bersalah, pasti dia akan lebih cepat memberikan informasi ketika ditanya. Karena apa? Akan selalu berusaha untuk membela dirinya sendiri. Sebelum nanti persoalan itu ada bukti
yang salah ini akan selalu membela diri karena memang kebutuhannya. Jadi di sini tugas kita Bapak dan Ibu. Yang pertama, kita harus mengetahui masalah apa yang dilakukannya. Kemudian jangan pernah menjadi seorang pembunuh bagi murid, supaya tidak terjadi seperti yang dilakukan bahwa guru itu selalu memberi hukuman terhadap murid dalam kesalahan apa, supaya tidak terdoktrin di sini bahwa nama siapa itulah yang selalu bermasalah di kelas. Siapa itulah yang selalu terlambat di kelas. Nah, jadi untuk pertanyaan yang kelima ini, bahwa bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari seorang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi seorang yang sukses. Demikian yang bisa saya jawab, dan terima kasih kepada kita semua Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah yang sudah ikut dalam kegiatan sore hari ini. Mudah-mudahan sedikit banyak yang kita bahas sore hari ini bisa menggugah semangat kita untuk semakin mendalami karakter murid-murid yang dititipkan ke sekolah ini. Kiranya pertemuan kita sore hari ini bisa kalau kita tumbuh kembangkan menjadi praktik baik dalam diri kita masing-masing, khususnya di sekolah ini, agar tercapai visi sekolah, yaitu menjadikan anak-anak menjadi seorang anak yang berkarakter. Itu dari saya, Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk bersama kita sore hari ini. Saya Pak Kasama